Halo semua, welcome back to my channel Learning Adik. Di video kali ini kita akan bahas bersama bagaimana kita mengestimasi parameter-parameter dari model regresi linear biasa dengan menggunakan metode ordinary least square. Ordinary least square atau biasa disebut sebagai OLS. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan metode ini daripada yang lain? Jadi gini, misalkan kita punya data di mana kita gambarkan dalam model regresi ya. Oke, misal kita punya X, kemudian Y. Nah, jika kita gambarkan dalam dalam garis regresi, katakan yang titik-titik putih ini merupakan titik-titik estimasinya. Kemudian kita punya titik-titik hijau ini sebagai data aktual atau data sebenarnya. Nah, jika teman-teman perhatikan antara data aktual dan data hasil estimasi ini ada selisih atau biasa kita sebut sebagai error. Nah, di sini misal ini errornya karena di bawah garis regresi kita tulis sebagai negatif, misal ini A, ini minus A, kemudian yang atas ini A, dan yang ini B, kemudian yang bawah minus B. Nah, kita perhatikan kalau misal kita langsung jumlah semua errornya, totalnya itu hasilnya itu bisa 0 atau mendekati 0. Padahal model yang memiliki error yang sangat kecil mendekati 0 itu dikatakan sebagai model yang sangat baik, model terbaiknya. Nah, akan tetapi jika kita lihat di grafik ini sebaran data aktualnya itu cukup jauh ya dari garis regresinya. Karena itu jumlahan total dari errornya itu tidak bisa menggambarkan seberapa baik model regresi itu jika langsung ditotal semuanya. Nah, karena itu kita menggunakan metode kuadrat. Karena saat errornya ini dikuadratkan, itu nilai negatifnya tidak akan ngefek ke nilai error yang positif begitu. Oke, kita ketahui bersama untuk model regresi linear itu bisa dinyatakan sebagai YI sama dengan alfa ditambah beta XI, dimana alfa dan beta ini merupakan parameter-parameter yang akan kita estimasi. Nah, perlu diketahui bahwa model yang kita bangun ini merupakan model estimasi. Padahal dalam dunia nyata itu model yang kita bangun tidak akan pernah bisa 100% menggambarkan data yang kita miliki. Pasti akan ada errornya. Karena itu kita butuh tuliskan variabel errornya di sini, atau kita sebut sebagai UI. Nah, ini merupakan data aktualnya ya, yang ada errornya. Karena ini estimasi, berarti kita beri tanda headnya. Nah, yang akan kita estimasi di sini adalah nanti nilai dari errornya atau UI-nya, bisa kita tulis sebagai YI minus, nah ini bentuk alpha plus beta XI ini dengan alpha head plus beta head XI kita anggap sama, sehingga kita bisa tuliskan bahwa errornya adalah YI min YI head. Kemudian untuk mencari bentuk dari jumlahan kuadrat errornya, berarti bisa kita tulis sebagai YI min
YI hat dikuadratkan, kemudian ini sigmanya dari I sama dengan 1 sampai N gitu. Nah dari sini untuk jumlahan UI kuadratnya itu bisa kita jabarkan lagi menjadi YI dikurangi, nah YI hat itu kan alpha hat, kemudian ini berarti beta hat XI dikuadratkan itu ya teman-teman. Nah ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk mengestimasi parameter-parameter dari alpha hat dan beta hatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah jika kita ingin mencari nilai minimum dari persamaan ini, itu artinya kita mencari turunan dari fungsi tersebut, kemudian kita sama dengankan 0. Nah karena di situ ada dua parameter, yaitu alpha hat dan beta hat, maka nanti kita akan cari turunan terhadap masing-masing parameternya, yaitu alpha hat, nanti fungsinya sama dengan 0, dan kemudian yang kedua kita cari juga turunan terhadap beta hatnya. Oke, kita ke ke yang pertama dulu, kita turunkan terhadap alpha hat. Alpha hat dari sigma I sama dengan 1, ini berjalan dari 1 sampai N, kemudian YI min alpha hat min beta hat XI dikuadratkan, nanti kita sama dengan 0. Oke, berarti teman-teman ingat ya cara menurunkan bentuk kuadrat. Artinya duanya kita turunkan, kemudian kalikan fungsinya, ini sama dengan 1 sampai N YI min alpha hat beta hat XI. Nah di untuk alpha hat ini kan memiliki koefisien min 1, jadi kita kalikan di sini ya, minus 1 kali min 2, ini sama dengan 0. Nah min 2 nya ini bisa pindah ruas ke kanan karena kanannya 0, jadi bisa kita coret saja ya, sehingga kita tinggal memiliki di sini, berarti kita buka kurungnya YI minus sigma alpha hat minus beta hat sigma XI sama dengan 0. Ini I nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, kita uraikan lagi jumlahan dari konstanta. Nah alpha hat ini kan konstanta ya di sini ya. Jumlahan dari konstanta untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan N kali konstanta tersebut dikurangi beta hat sigma XI. Nah teman-teman ingat ya, kita punya bentuk sigma, misal XI ya, kita gunakannya XI per N. Ini rumus apa teman-teman? Rumus rataan ya. Nah karena kita punya bentuk ini, jadi kita coba bawa bentuk ini agar memuat X bar tersebut, sehingga di sini kita kalikan dengan N per N kali sigma YI, untuk I nya berjalan dari 1 sampai N min N alpha hat minus yang ini juga sama, kita kalikan N per N untuk sigma XI, I nya berjalan dari 1 sampai N. Nah dari sini berarti kita peroleh N kali Y bar
dikurangi n kali alpha hat dikurangi beta hat kali n kali x bar sama dengan 0, sehingga kita peroleh bentuk alfanya itu sama dengan y bar minus beta hat x bar. Itu ya teman-teman. Nah, ini kita dapatkan untuk parameter yang pertama, yaitu alpha hat. Kemudian untuk mencari bentuk beta hatnya kita lanjut di part 2 ya teman-teman.